Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Nur Rahid dalam channel YouTube Rongsok Production dan program podcast cerita serem. Sedulur semua yang ada di rumah, kali ini kami kedatangan narasumber yang konon ceritanya beliau ini mendaki gunung. Dalam pendakiannya ke puncak Gunung Cermai, mereka rombongan pendaki ini ada 16 orang. Namun ketika turun gunung atau kembali ke pos awal, yang turun atau sampai di pos terakhir di bawah itu hanya 2 orang. Ceritanya cukup menarik dan sangat seram. Jadi sedulur semua yang ada di rumah ya pasti penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan di subscribe channelnya, di like, nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik dari kita. Oke, kali ini saya akan panggil narasumber kita yang bakalan menceritakan pengalaman mendakinya yang sangat seram. Oke, langsung aja kita panggil Mas Yusuf Hendrawan. Silakan Mas Yusuf. Apa kabar Mas Yusuf? Sehat, Mas Lutfi. Mas Yusuf, kemarin Mas Yusuf bercerita di DM katanya punya pengalaman yang cukup seram, yaitu dimana punya pengalaman mendaki gunung. Betul. Mendaki gunung, tapi pas sampai perjalanan ke atas itu 16 orang. Cuman pas kembali itu 2 orang yang sampai di pos terakhir di bawah ya. Teman-teman pasti penasaran bagaimana ceritanya. Tonton video ini sampai selesai dan Kejadian real fakta, Mas Lutfi. kisah nyata ya. Kisah nyata dan saya tidak membuat suatu karangan. Dan ini seingatnya saya karena cerita ini sudah cukup lama, dari 2017. Kita 2017 tepatnya bulan Maret tahun 2017. Kita itu kawan-kawan rumah, kita punya komunitas mendaki namanya JSP, Jejak Sinar Pagi. Nah, itu. Tapi yang 16 orang ini bukan semuanya anggota JSP. Ada beberapa kawan dari kawannya anggota kami di JSP. Jadi begini ceritanya Mas Lutfi dan teman-teman subscriber. 16 orang itu yang saya ingat ya. Ada beberapa nama yang saya lupa. 16 itu saya pasti. Dan dari 16 itu ada 2 anak kecil. Dua anak kecil Usia kelas 5 sama kelas 4 SD. berarti usia 7. Iya, yang kelas 5 wanita, perempuan, yang kelas 4 SD-nya laki-laki. Nah, pertama saya 16. Yang kedua anak kecil itu yang bernama Yafa, sering dipanggil Neng. Panggil saja Neng. Terus yang kedua anak kecil lagi laki-laki namanya Kaab, dipanggil Aab. Nah, itu dua. Nah, 3, yang nomor 4-nya kakaknya Kaab, Firdaus, sering dipanggil Daus. Terus yang ke-5 ayahnya Neng. Nah, jadi Neng itu anak kecil bukan sendirian dia ikut, tapi ada ayahnya namanya Pak Andi. Nah, ada nama Pak Andi 5. Nah, terus ada tim JSP. Kita langsung masuk ke tim JSP. Tim JSP ada Febri, ada Rian, biasa dipanggil Ondom. Nah, nama lapangan biasa anak Napala, mahasiswa pecinta alam kan seperti itu. Betul, ada lapangannya. Panggilan alam itu kan Ondom biasa dipanggil. Dari zaman dia kuliah sampai sekarang dia udah kerja tetap dipanggil Ondom. Febri, Ondom, Satrio, Gondes, nama panggilannya lagi. Ini yang JSP, Gondes,
dan pacarnya Gondes. Perempuan ada 2, pacarnya Gondes dan temannya pacarnya Gondes. Jadi, Pacarnya pas Gondes 16 namanya orang ya? Cecil. Cecil. Nah, temennya pacarnya Gondes saya lupa namanya siapa. Pokoknya satu grup itu 16 orang. 16 orang 16 orang tuh mendaki nih. mendaki. Lewat Terus jalur. itu Linggarjati. Oh, jadi pendakinya lewat Terus jalur. ada yang namanya Glembo dan temennya Prisma dan temannya. Udah selesai, itu 16. Nah, jadi awal-awal kita berangkat hari Rabu, posisi itu kan lagi liburan sekolah, karena nggak mungkin kalau hari Rabu kan ada 2 anak kecil kan yang sekolah itu. Nah, itu berangkat kita hari Rabu, berangkat sore, otomatis kan nggak mungkin malam kita ikut langsung mendaki kan. Betul. Nggak mungkin. Kita datang sana jam 5 lah, sekitar jam 5 sudah tutup itu BC-nya. Iya. Iya, udah tutup. Kita bermalam di situ Nunggu sampai besok pagi. Sampai loket buka. Berarti kan hari Kamis. Bermalam dulu di Di warung ya, di situ ada warung yang biasa tempat buat pendaki sebelum naik. Nah, itu. Nah, terus singkat cerita, besoklah tiba jam 8 kita mulai regis, bla 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 dan lainnya. Ini belum masuk ke horor karena masih siang, masih santai, logistik dan segala macam. Kita naik jam 10. Nah, dari tiket ke kan ada pos satu namanya Cibunar, sama siapa? Cibunar. Di Cibunar itu posisi hari Kamis kan. Datang ke Cibunar dari BC sampai Cibunar itu sekitar 1,5 jam lah. Kita ambil aja jam 11 di sana. Nah, kita sudah rehat nih di Cibunar dan pos 1 ya. Cibunar. Pos 1 di Cibunar kita sudah rehat. Masih full komplit 16. Ada saya juga fotonya. Kita tidak langsung naik, ya biasa kita foto-foto dulu lah di situ lah sebelum kita naik. Foto-foto di situ, kita sholat duhur di situ. Setelah sholat duhur di situ, kita naik habis duhur tuh jam 1 tuh Mas Lutfi. Ke pos 2. Ke pos 2 lanjut nanti ke kita camp gitu kan. Kita lanjut tuh di situ, masih 16. Dan di pos 2 menuju pos 3 itu namanya Kondang Amis. Nah, itu ada 2 orang yang turun. Nah, jadi 16 berarti dikurangin 2, 14. Siapa yang turun itu Pak Andi sama Neng Nyapa. Karena apa? Neng Nyapa tidak kuat karena Linggarjati itu salah satu trek yang terjal gitu. Curam, terjal, terus kalau misalkan musim hujannya banyak licin, musim kemarau ya debu dan segala macam. Terus mistisnya kan juga kuat di Linggarjati. Dan 14 itu kita di Kondang Amis. Singkatnya di Kondang Amis berarti di Kondang Amis itu sekitar sore di Kondang Amis dan di situ masih ada air. Nah, perlu kita ketahui yang entah sekarang seperti apa ya. Soalnya dulu di Linggarjati itu tidak ada yang namanya sumber air selain di pos Kondang Amis itu. Di sananya nggak ada, dari pos 4 sampai puncak itu nggak ada sama sekali. 14 orang kita naik. Akhirnya yang 2 itu turun. Ya, Pak Andi sama Neng, ya Pak, anaknya Bapak turun. Nah, di pos 5 kuburan kuda kan, ada namanya pos kuburan kuda di situ. Kita rehat, posisi maghrib itu ini mulai mencekam nih. Maghrib di kuburan kuda nih, orang-orang itu mulai mencekam nih. Terasa ya. Mulai satu lelah juga, walaupun masih naik kan, tapi itu waktunya sekitar jam maghrib, pas adzan maghrib. Dan di kuburan kuda itu suara adzan maghrib masih terdengar dari bawah, masih terdengar dan masih ngablak kayak gitu di kuburan kuda kan. Kuburan kuda itu selesai dari hutan-hutan pinus. Nah, hutan pinus di kuburan kuda tuh maghrib. Tadi kita mau ngecamp itu di pos 8 dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan. Alhasil kita ngecamp di pos 6. Buka tenda tuh akhirnya. Buka tenda kita di pos 6. Buka tenda di pos 6 itu. Di pos 6 itu kita dari kuburan kuda tadi kan maghrib sekitar jam 6. Iya. Kita jam setengah 8 nyampe di pos 6. Beres-beres, alhasil jam 9 lah, jam 9 malam lah. Itu posisi malam Jumat kan. Posisi malam Jumat. Karena awal tuh ke situ hari Rabu, ternyata naik tutup pagi. kan bermalam sampai Iya. hari Kamis. Akhirnya mendaki ataupun lanjutin perjalanan ke atas tuh malam Jumat. Betul.
Iya. Oke. Jadi belum summit ya, belum naik ya. Berarti masih di pos 6. Belum. Terus kita buka tenda 14 orang. 14 orang itu kita buka tenda itu tiga tenda. 3 tenda. Satu tenda kan buat cewek. Itu ceweknya si Gondes sama kawannya itu 2. Terus pembagian lah dua tenda yang kita cup 5, cup 5 6 2. Itu pasti kerasa banget ya malam Jumat ya. Itu kerasa banget, tapi masih rame loh, masih rame malam Jumat tuh. Perjanjian, nah di situ yang jadi leadernya itu si Ondom, Yang di depan. anak TSP ya, di depannya si Ondom. Jadi yang dia ngatur tuh kapan naik summitnya, kapan kita ngeresnya, kapan kita makannya, itu Ondom. Oke. Dan yang jadi yang di belakang lah, yang mengawalnya itu si Empep, karena Empep badannya besar gitu kan. Ya kuat lah dia, kan jadi porter juga kuat. Nah itu Pep. Nah di sini berarti anak kecil kan satu, cuman si satu. Aap doang, adiknya si Daus itu. Iya. Nah itu. Nah setelah itu masih utuh, naiklah kita perjanjian, kita naik jam 3:30, belum subuh itu 3:30. 3:30 kita naik. Awal dari tenda itu kita naik bareng-bareng. Pakai headlamp, pakai senter, ya penerangan seadanya yang kita pakai. Ada yang pakai handphone juga kan, sinarnya kan dari situ. Nah pencahayaannya pas saat itu. Dan dari pos 6 sampai puncak itu estimasi sebenarnya itu kita datang di sana jam 7. Harapannya jam 7 udah. Jam 7 udah di puncak semuanya. Tapi kita ada cerita nih di perjalanan summit menuju puncak itu kita terpisah. Nah kita terpisah. Yang pertama yang terpisah itu Glembo sama temennya. Berarti kan tinggal 12 tuh. Glembo sama temen di bawah. Kan orangnya gemuk, kita enggak. Jadi mulai pisah tuh dari sini nih. Glembo sama temennya naik. Nah saya juga misah. Saya sama Prisma. Itu misah tuh beda trek atau emang ketinggalan? Ketinggalan. Oke. Ketinggalan. Masih satu track ketinggalan. Si temennya si Prisma namanya Datuk. Kan temennya si Prisma nggak sama Prisma, sama Prisma cuma saya doang. Nah si Datuk itu Satrio, Aap, Daus, karena ada kakaknya kan si Aap kan. Itu berempat. Sisanya cewek 2 kan, terus Gondes 1, Ondom, Empep, udah. Nah itu berarti dibagi 3. Setelah Glembo sama kawannya itu hilang, tertinggal di bawah, kita juga tidak tahu kemana dia. Itu karena kita lagi fokus naik ke atas, dan dipisah jadi 3. Yang pertama terpisah saya, ya karena iya terpisah. Yang pertama tuh saya sama Prisma. Kenapa? Satu cuman berdua. Kenapa mereka di belakang? Karena golongannya si Ondom sama Empep itu kan ada cewek 2. Kan lama. Terus yang Datuk sama Daus ada anak kecil. Nah, jadi kan masih lama. Iya, gitu. Nah, itulah ceritanya. Iya, dengan kondisi dan kemampuan dari pendaki. Sampai di atas di pos terakhir kita tuh duduk sama Prisma tuh. Lumayan cukup lama, itu sekitar jam 10. Oh, akhirnya Mas Yusuf sama Prisma tuh udah ada di puncak duluan nih? Bukan, di pos terakhir. Oh, di pos terakhir, jadi nunggu. Iya, lagi ya nunggu sekiranya kita datang ke situ itu nunggu supaya naik bareng gitu. Okay. Kita nunggu 1 jam sampai jam 10, nggak ada mereka gitu, nggak tahu ke mereka. Ya saya pikir sama Prisma ya udah dia juga, kita kalau misalkan kita naik terus kita turun kita ketemu kan gitu kan, pikir kita kan kayak gitu. Alhasil kita naik sama Prisma. Saya datang sama ke Prisma itu dari pos yang terakhir itu ke atas itu jam 12 siang, pas banget duhur itu. Foto-foto lah di situ. Posisi itu saya sama Prisma habis airnya dan tidak ada logistik udah habis ya? Susah air ya? Airnya di mana? Di rombongan Ondom sama Empep dan rombongan Daus. Karena mereka satu ada anak kecil, satu ada perempuan. Kita nggak pegang sama sekali. Terakhir itu di pos 12 itu, di pos terakhir itu kita selesai minum, udah selesai. Nggak ada lagi. Ya kita kehausan. Karena kita haus, nggak lama-lama dong. Biasanya udah terik panas matahari, buru-buru kan. Kan kalau naik
gunung kan naik itu lama, turun cepet. Benar-benar. Nah itu pas kita turun, datang di pos 10, enggak, pos 12, ketemu sama golongannya si Ondong yang ada ceweknya. Kita belum ketemu sama golongan si Daus. Yang Nggak, terakhir itu ya, ya. Daus, Datuk, Aap, Satrio. Nah itu kita belum ketemu itu. Pas di bawah kita sapa dong biar biasa. Sup, udah ke atas kah? Udah itu sama Prisma aja. Mau ke atas teh? Ya gitu ya. Iya nih, lanjut. Nah, nggak apa-apa, masih siang. Kita ya paling naik sejam lah, jadi sejam, jam 2, terus kita turun nanti pos 6 paling sore lah, jam setengah 6 gitu. Estimasi mereka, kata mereka kan seperti ya udah, Ucup turun dulu ya sama Prisma ya. Turun. Oh iya, sebelumnya ada air nggak teh? Ada, minum tuh, itu kita setengah botol tuh. Sisa tuh Iya, sisa mereka, nggak tahu mereka punya sisa lagi atau nggak ada. Mereka cuma ngasih setengah botol, ya botol biasa yang 500 ml itu setengah gitu. Ya cuma untuk, ya karena posisi panas kan, terus itu udah kering banget ya, dehidrasi banget kita berdua itu. Cuma untuk basahin tenggorokan aja sama mulut. Nah udah turun, ya berarti kita kan nggak tahu tuh cerita mereka nanti naik dan turun ke pos 6 lagi tuh. Di pos 10, itu kan pos 12 yang terakhir. Di pos 10 kita ketemu tuh, lagi pada duduk semua tuh, si Satrio, Aap, Datuk, Daus. Nah, Daus. Nah, kebetulan Datuk itu ngegendong depek saya yang kecil. Nah, saya tuh masih ingat, saya bahwasannya kan kalau diceritakan bahwa tuh kayak ada yang buat flashback tuh. Ada sliding itu. Nah, itu saya tuh naruh vokalis di situ. Oke. Nah, tapi saya tuh karena saya mau menyelamatkan diri sendiri ya dengan seperti egosentrik saya kan. Udah saya, ada air kah? Ada nih, dikasih tuh satu botol. Terus pinjam ini kasih ke saya tuh tasnya, nggak berupa botol. Tasnya semua ya? Tasnya semua. Terus saya tuh ambil, taruh di samping saya. Udah, enggak sama sekali saya ngambil yang lain dari tas itu. Kasih lagi ke Datuk. Saya sama Prisma duduk di situ, masih ramean. Terus naik nggak, kata Dausnya nggak sanggup, si Aapnya nggak bisa deh gitu. Nah mereka tuh nggak sampai puncak. Nah golongannya si Daus tuh nggak sampai puncak, di bawah. Sebelum terus kita di bawah duduk, terus dia turun. Saya sama Prisma nggak turun, masih di tempat itu, di pos 10. Pos 10 itu bukan pos 10 ya, menuju pos 10 karena bukan, nggak ada tenda-tenda. Jadi ya bawahnya pos 10 lah gitu kan, berapa menit lagi gitu. Nggak ada tenda-tenda di situ. Mau turun apa, mau naik apa mau turun? Wah turun aja kan, apa kasihan ya, air udah nggak ada. Itu juga tuh di bawah juga ada pos gitu, banyak orang. Kita juga sekalian mau minta minum lah atau logistik gitu kan, di bawah kan ada tenda-tenda kelihatan, pos 10 di bawah tuh kelihatan. Tapi kita duduknya biasa, kalau di hutan kan ada pohon tumbang gitu kan, kita duduk di situ kan, yang rindang di situ. Lanjut ceritanya, mereka turun tuh berempat, kita sama Prisma masih di situ. Nah Prisma duluan, saya vokalis itu enggak, ini minuman itu saya enggak ngasih ke Prisma juga. Prisma turun, saya sendirian di situ di pos 10 itu ya. Iya, menuju pos 10 itu turun itu saya sendirian. Saya minum dulu. Udah, terus Bang, duluan ya. Siap, Bang Pris. Duluan ya, nggak apa-apa sendiri tak? Nggak apa-apa. Bang Yusuf nggak apa-apa sendiri? Nggak apa-apa. Deket ya, di bawah juga udah kelihatan tuh, yang suara-suara orang juga masih kedengeran gitu kan. Itu posisi kan masih siang, jam 1-an, jam 2-an. Iya, di pos 10. Mati pos 10 tuh. Turun, Prisma. Nah saya udah habis minum, saya kan nggak bawa apa-apa berarti posisinya, cuma bawa HP doang gitu saat itu, nggak bawa apa-apa. Turun, ketemu sama, bukan golongannya si Daus, ketemu sama Prisma di pos 9. Dia lagi ngobrol sama pendaki lain, ya biasa ngobrol pendaki lain sama Prisma. Nah itu sebelum masuk ke pos 8 itu ada hal yang janggal.